dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Yang Abian Base pada pagi hari ini, hari Rabu 13 November 2024. Sebelum kita akan mulai segala kegiatan kita, tugas dan pelayanan kita sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari seluruh kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah dan imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lewati. Kami boleh beristirahat dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memasuki hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami, untuk kami boleh melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami di dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa di dalam surga, sebelum kami akan melanjutkan tugas-tugas kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mengundang urapan kuasa Roh Kudus-Mu dan yang memberkati kami semua, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman kepada kami, sehingga kami boleh dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam melakukan firman Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab, yaitu dari 1 Samuel 2 ayat 4 dan 2 Korintus 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Yang kedua, Paulus menulis, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kekuatan dalam kelemahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kedua ayat firman Tuhan pada pagi hari ini menggambarkan bagaimana Tuhan membalikkan keadaan, memberi kekuatan dan kemenangan bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Dalam 1 Samuel 2 ayat 4 menyampaikan bahwa kekuatan diberikan kepada orang-orang yang terhuyung-huyung. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, Rasul Paulus juga mengungkapkan bahwa dalam kelemahannya ia justru mengalami kekuatan yang sejati yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, penting bagi kita untuk menyadari akan kelemahan kita agar kita senantiasa mengingat bahwa kekuatan kita bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi karena pemberian dari Tuhan. Atau dengan kata lain, kita tidak dapat bergantung atau mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan harus bersandar pada kuasa Tuhan. Paulus sendiri
menyatakan bahwa kuasa Kristus menjadi sempurna justru di dalam kelemahan yang Ia rasakan. Ketika kita merasa tidak mampu, itulah saatnya yang tepat bagi Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini akan memotivasi kita untuk terus bertahan dan tidak pernah menyerah, bahkan dalam situasi yang nampaknya mustahil untuk kita lewati. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengapa kita perlu menyadari bahwa ketika kita lemah justru kita kuat? Pertama, agar kita tetap rendah hati. Dalam surat 2 Korintus, Rasul Paulus menghadapi orang-orang yang meragukan akan kerasulannya. Dalam pembelaannya sesungguhnya Rasul Paulus dapat menonjolkan kehebatannya karena ia memiliki pengalaman iman yang unik, pengalaman rohani yang khusus. Dia juga menanggung ketidakadilan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Namun semua ini bagi Paulus tidak perlu untuk dibanggakan. Untuk itu dia menyadari bahwa Tuhan memberikan duri dalam dagingnya. Paulus mengartikan bahwa kemungkinan duri dalam dagingnya ini adalah sebagai tantangan untuk dia tetap hidup dalam kerendahan hati. Keunggulan atau keadaan yang baik-baik saja bisa membuat kita menjadi sombong, sehingga kita lupa bahwa kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan kekuatan kita berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita ketika kita mengalami sesuatu yang secara manusia tidak mungkin bagi kita untuk melewatinya. Kedua, aku kuat ketika aku lemah juga berarti bahwa kita belajar untuk datang kepadanya setiap kali kita ada di dalam kelemahan kita. Rasul Paulus selalu datang kepada Tuhan dalam segala kelemahannya. 3 kali dia berseru agar Tuhan mengangkat duri dan kelemahannya yang ia rasakan di dalam perjalanan hidupnya. Dia datang kepada Tuhan yang ia yakini sanggup dan mampu untuk mengangkat segala kelemahan yang ia rasakan. Dia berdoa sampai akhirnya dia mengerti bahwa itulah kehendak Tuhan yang harus dia lewati agar dia tetap dapat hidup di dalam kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ketika aku kuat, ketika aku lemah, aku kuat ketika aku lemah, juga berarti bahwa kita harus belajar untuk menikmati anugerah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Setiap kali Rasul Paulus berseru kepada Tuhan, jawaban Tuhan tetap sama, yaitu anugerahku cukup bagimu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa saja menjawab doa seseorang dengan tidak mengurangi atau menghilangkan kesulitan-kesulitan atau kelemahan-kelemahan yang ia alami. Sebaliknya, Tuhan mengaruniakan anugerahnya agar Rasul Paulus dapat melewati semua kelemahan, kekurangan, penderitaan yang ia alami dengan menikmati kekuatan yang merupakan anugerah dari Allah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya
untuk berjuang sendirian. Tuhan senantiasa menyertai setiap anak-anaknya yang mau datang berseru padanya agar dimampukan untuk melewati setiap pergumulan dan permasalahan hidup yang mereka alami. Yang keempat, aku kuat ketika aku lemah juga berarti bahwa kita harus belajar untuk mengalami kuasanya di dalam kelemahan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia senang dan rela dalam kelemahan karena Kristus. Semakin kita menyadari kelemahan kita, maka pada waktu itulah kita mengalami kekuatan yang berasal dari Tuhan. Pada waktu kita mengakui kelemahan kita, maka kita pun akan menyadari bagaimana Tuhan Allah bekerja, memberi kekuatan ekstra bagi kita untuk melewati kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Sebagaimana Rasul Paulus menyadari bahwa segala sesuatu yang dicapainya adalah karena anugerah Tuhan, marilah kita memandang setiap kelemahan dan permasalahan yang kita alami sebagai cara Tuhan untuk menjaga dan memelihara kita, agar kita tetap memiliki sikap rendah hati, tidak sombong, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan dan situasi yang kita alami. Karena kita mampu bukan karena kuat gagah kita, melainkan karena anugerah Tuhan semata. Tuhan Yesus berkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang penuh kasih setia, Allah yang senantiasa memelihara dan menjaga akan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk memahami lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan bentuk untuk menjadi orang yang rendah hati di dalam kehidupan kami dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan dan permasalahan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami kembali akan melanjutkan setiap tugas dan pelayanan serta pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Kami mohon kekuatan yang berasal dari Tuhan. Engkau mampukan kami untuk mengerjakan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab, dengan sukacita, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati kami semua. Jika saat ini ada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan juga yang memampukan mereka tetap bersandar dan berharap kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu, jemaat Galang Ningyang Abian Basi ini Tuhan, untuk menyatukan hati, untuk hidup dalam kasih dan karunia-Mu, untuk hidup saling menolong, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Bapa di surga, inilah doa, syukur dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.